Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang pentingnya seorang penuntut ilmu memiliki persediaan kesabaran yang cukup untuk melewati perjalanan menuntut ilmu, dan selanjutnya untuk melewati perjalanan menyampaikan ilmu dan mendakwahkan ilmu itu, menyebarkan ilmu itu kepada sebanyak mungkin manusia. Kita juga sudah mengangkat salah satu kisah yang diriwayatkan dari salah seorang ulama hadis besar, yaitu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang diperkirakan telah menempuh kurang lebih sejauh 13.865 km dengan berjalan kaki. Ya, ingat catatannya, dengan berjalan kaki untuk menemui para ulama, menemui para masyayikh untuk berguru dan menimba ilmu dari mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan mengangkat sejumlah kisah yang lain dari para ulama kita yang menunjukkan bagaimana kesabaran yang luar biasa dalam diri mereka dalam proses menjalani perjalanan menuntut ilmu ini. Mungkin kita akan menyampaikan 5 atau 6 kisah kurang lebih dalam kesempatan kali ini. Kisah yang pertama adalah kisah dari seorang ulama hadis besar yang saya kira tidak asing lagi namanya bagi kita, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang menyusun salah satu kitab paling fenomenal dalam sejarah Islam, yang bahkan dikukuhkan oleh para ulama kita sebagai asahhul kutubi ba'da kitabillahi azza wa jal, kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan tentang perjalanan beliau menuntut ilmu. Beliau mengatakan, kharajtu ila Adam ibni Abi Iyas. Pada satu ketika saya pergi untuk belajar berguru kepada Adam bin Abi Iyas. Fatakhallafat anni nafaqati. Dan dalam perjalanan itu saya ditakdirkan mengalami peristiwa, yaitu kiriman saya, kiriman uang belanja kira-kira begitu, itu tertunda atau terlambat tibanya. Sehingga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pada waktu itu kehabisan bekal, kehabisan dana, satu kondisi yang kemudian memaksa beliau untuk mencari apa saja yang bisa dimakan untuk bisa bertahan hidup. Sehingga di sini beliau mengatakan, hatta ja'altu atanawalul hashish. Sehingga saya pun terpaksa memakan al-hashish. Al-hashish itu adalah ma yabisa minal ushbi. Jadi dia semacam rumput
ya, atau tanaman yang sudah mengering. Ya, kita bisa bayangkan ya bagaimana kondisi Imam Bukhari pada saat itu, sehingga beliau terpaksa ya, dan tidak punya pilihan untuk mengkonsumsi makanan lain selain al-hashish ini. Wala ukhbiru bidzalika ahadan, dan saya tidak menceritakan kondisi itu kepada siapapun. Nah, inilah salah satu ciri para ulama kita rahimahumullah, adalah kesabaran mereka yang luar biasa menghadapi satu ujian, menghadapi satu kesulitan, sehingga sesulit apapun itu mereka berusaha untuk tidak mengeluhkannya kepada manusia. Mereka berusaha untuk tidak mengadukannya ya kepada manusia. Ya, satu situasi dan kondisi yang mungkin jika kita yang mengalami itu, maka kita sudah akan Sudah akan berteriak kemana-mana, tolong saya, bantu saya kehabisan bekal. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh para ulama kita. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau kesulitan, tidak punya apa-apa sampai harus memakan tanaman atau tumbuhan yang sudah mengering. Tapi beliau mengatakan wala ukhbiru bidzalika ahadan. Ya, saya tidak menceritakan itu kepada siapapun. Falamma kana al-yawm ats-tsalits atani atin lam a'rifhu. Lalu pada hari ketiga setelah mengalami hal itu, pada hari ketiga kata Imam Bukhari rahimahullah, tiba-tiba ada seorang yang datang menemui saya, tapi lam a'rifhu, saya tidak mengenal orang itu. Orang itu kemudian fanawalani surrata dananir. Orang itu kemudian memberikan kepada saya surrah, ya. Surrah itu artinya sebuah kantong, ya. Yang dananir, yang kantong yang berisi beberapa dinar. Waqala, lalu orang itu mengatakan anfiq ala nafsika. Anfiq ala nafsika. Gunakan, ya, belanjakan uang ini untuk keperluan pribadimu, untuk keperluan dirimu. Jadi menurut saya ini mungkin adalah salah satu bentuk karamah dari Imam Bukhari rahimahullah, yang notabene dalam kesulitannya yang luar biasa ini tidak menceritakan kesulitan ini kepada makhluk, tetapi mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan seluruh kesulitan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya melalui cara yang tidak disangka-sangka oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tiba-tiba pada hari ketiga ada orang yang datang, dan orang itu membawa sekantong uang dinar, lalu kemudian mengatakan anfiq ala nafsi, gunakan uang ini untuk menafkahi dirimu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya datang ya, pada waktu yang tepat ya, dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Selanjutnya ya, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua ya, kembali kita pada kisah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah pernah menceritakan fi sanati 14 wa mi'atain. Fi sanati 14 wa mi'atain. Pada tahun 214 Hijriah. Ya, jadi kita kembali kepada tahun 214 Hijriah. Kita sekarang tahun 1446 Hijriah.
Jadi pada tahun 214 Hijriah, kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, baqitu 8 ashhurin bil Basrah. Saya berada di kota Basrah selama kurang lebih 8 bulan. Wa kana fi nafsi uqimu sanatan. Ya, dan memang saya secara pribadi merencanakan untuk tinggal di sana selama kurang lebih 1 tahun untuk belajar, untuk berguru kepada para ulama. Nah, jadi sejak semula ketika meninggalkan kampung halamannya, Imam Abu Hatim Ar-Razi memang sudah berencana untuk berada di Basrah selama kurang lebih 1 tahun untuk belajar. Jadi begitu ya cara para ulama kita dahulu menuntut ilmu. Mereka merencanakan, saya akan pergi ke negara ini, saya akan pergi ke kota ini, dan saya akan belajar di sana selama kurang lebih sekian bulan atau sekian tahun misalnya. Nah, jadi setelah 8 bulan berlalu di Basrah, Abu Hatim Ar-Razi mengalami kesulitan keuangan. Dikatakan fanqata'at nafaqati. Ya, biaya hidup saya, nafkah saya ini terputus. Ya, jadi kemungkinan beliau mendapatkan kiriman ya dari keluarganya barangkali di kampung halamannya, dan selama 8 bulan kiriman itu lancar dan sekarang terputus. Ya. Dan karena kondisinya semakin sulit, maka Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah mengatakan, faja'altu abi'u thiyabi hatta nafidat. Ya, saya pun terpaksa menjual ya sejumlah pakaian yang saya miliki, ya, lalu sampai kemudian pakaian itu habis, wa baqitu bila nafaqah. Dan saya pun kembali tidak punya biaya hidup sehari-hari. Jadi karena biayanya terputus, beliau terpaksa menjual pakaian, tapi karena pakaian yang dijual pun akhirnya tidak tersisa, mungkin yang tersisa adalah yang beliau kenakan. Ya, pakaiannya juga sudah habis. Ya, dan dana yang beliau miliki juga akhirnya habis, dan beliau tidak punya apa-apa ya untuk membiayai hidupnya ya selama di Basrah itu. Nah, ini contoh lain sahabat-sahabat sekalian ya, dan saya rasa mungkin di antara kita pada umumnya tidak pernah ada yang merasakan kesulitan sampai pada level seperti ini. Ya, karena itu ini tentu menjadi sebuah tanggung jawab tersendiri bagi kita untuk menggunakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan untuk menuntut ilmu. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah yang diceritakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau ini adalah salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ya, beliau memiliki banyak karya ya, terutama dalam bidang fikih Syafi'i. Nah, beliau punya cerita tersendiri tentang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan begini, ji'tu minal biladi wa ana syabun. Saya pergi meninggalkan kampung halaman saya, wa ana syabun, ya, dan ketika itu saya masih muda. Untuk menuntut ilmu, saya tinggalkan kampung halaman saya, dan kalau tidak salah beliau di Kairo ya pada saat itu, pada zaman itu, Al-Qahirah. Beliau katakan, falam a'kuf 'ala al-ishtighali bi syai'in min umurid dunya.
dalam perjalanan menuntut ilmu itu, atau ketika saya menuntut ilmu, saya tidak menyibukkan diri sedikit pun dengan urusan-urusan dunia. Walam u'alliq qalbi bi ahadin minal khalq. Dan saya tidak menggantungkan hati saya kepada siapapun, dari makhluk Allah, kepada seorang pun. Wa kuntu aju'u fil jami'i katsiran. Dan saya seringkali merasakan lapar fil jami', di al-jami'. Jadi al-jami' itu maksudnya adalah masjid jami'. Tetapi masjid jami' pada zaman itu kira-kira wujudnya adalah seperti sebuah universitas. Jadi masjid pada zaman itu sekaligus menjadi pusat peradaban, pusat keilmuan, di mana semua guru-guru terbaik, semua ulama-ulama terbaik, guru-guru besar dalam banyak disiplin ilmu itu mengajar di masjid. Jadi mereka punya majelis di masjid. Sebagian masjid bahkan memang memiliki apa yang disebut sebagai madrasah, madrasah wakaf, dan juga ada yang berfungsi sebagai asrama, bagi murid-murid, atau para penuntut ilmu yang belajar di sana. Nah, Al-Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan ketika dalam perjalanan menuntut ilmu, ketika belajar di Al-Jami' itu, di Masjid Jami' itu, beliau seringkali merasa lapar. Sehingga untuk menutupi, mengganjal rasa lapar itu, fa akhruju fil laili ilal midha'ati wa ghairiha. Untuk menutup atau mengganjal rasa lapar itu, maka pada malam hari biasanya saya keluar ke mana? Ilal midha'ati, ke tempat-tempat di mana orang biasa berwudu, wa ghairiha, dan tempat yang lain. Untuk apa? Untuk mencari makanan yang bisa dimakan. Dan yang luar biasanya beliau katakan, fa aghsilu ma ajiduhu min qushairatil bittih hawalai al-midha'ati wa akuluha. Dia katakan, fa aghsilu ma ajiduhu min qushairatil bittih. Saya pun membilas, membersihkan kulit-kulit semangka yang saya temukan di sekitar tempat-tempat berwudu itu. Jadi subhanallah, beliau mengumpulkan kulit-kulit semangka yang sudah dibuang oleh orang, kemudian beliau bersihkan, beliau cuci, beliau bilas, lalu beliau makan. Ada di antara kita yang pernah mengalami itu. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami rasa lapar sampai pada level seperti itu, sampai pada level mengumpulkan kulit-kulit semangka, kemudian dibilas, dibersihkan, kemudian dimakan. Saya kira semiskin-miskinnya kita mungkin belum pernah sampai pada level seperti itu. Wallahul musta'an. Wa aqna'u biha 'anil khubz. Dan saya, kata beliau, saya mencukupkan diri. Artinya dengan mengkonsumsi sisa-sisa kulit semangka itu mencukupkan saya 'anil khubz, sehingga saya tidak perlu mengkonsumsi roti. Kita tahu bahwa standar makanan pokok, khususnya orang-orang Arab, pada zaman itu dan sampai pada hari ini itu adalah roti. Dan dengan mengkonsumsi itu beliau merasa tidak perlu lagi mengkonsumsi roti. Dan yang luar biasanya, sahabat-sahabat sekalian, beliau katakan, fa aqamtu ala dzarikal hali sinina. Saya melakukan hal itu selama bertahun-tahun lamanya.
Ya, berapa tahun kita tidak tahu, tetapi beliau mengatakan sinin. Ya, bertahun-tahun lamanya saya melakukan hal itu. Ya, subhanallah. Nah, jadi itu kisah tentang Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kisah yang ketiga atau yang keempat adalah kisah tentang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, Imamud Dunia, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Disebutkan, dikisahkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini ya, mengalami kesulitan dalam persoalan biaya, persoalan dana, sampai pada level beliau terpaksa menggadaikan sendalnya. Beliau menggadaikan sendalnya. Jadi dikatakan rahanal Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala na'lahu inda khabbazin ala ta'amin akhadahu minhu inda khurujihi minal Yaman. Jadi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu pernah menggadaikan sendalnya kepada seorang tukang roti. Karena beliau tidak punya uang untuk membeli roti, beliau menggadaikan sendalnya kepada tukang roti itu. Dan itu beliau lakukan ketika beliau keluar meninggalkan Yaman. Jadi beliau pernah datang ke Yaman untuk belajar kepada sejumlah ulama di sana. Nah, dalam perjalanan pulang meninggalkan Yaman itulah beliau menggadaikan sendalnya kepada seorang tukang roti. Ya, dan bukan hanya itu, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga itu dalam situasi dan kondisi tertentu dikatakan wa akra nafsahu min nasin minal jammalin inda khurujihi. Jadi beliau Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu untuk mengumpulkan uang, ya, beliau biasa menyewakan dirinya untuk menjadi kuli panggul. Ya, untuk menjadi apa? Kuli panggul atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain pada rombongan-rombongan pedagang ya, yang membawa unta ya, atau rombongan-rombongan yang melakukan perjalanan jauh. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala biasa bekerja sebagai sebagai kuli panggul, sebagai apapun lah ya, untuk mendapatkan atau mengumpulkan sejumlah dana dalam perjalanan beliau menuntut ilmu. Nah, jadi ya luar biasa. Ya, luar biasa sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada hari-hari ini. Ya, Anda hari ini dimudahkan ya bahwa misalnya untuk mencari nafkah, Anda bisa berjualan online misalnya. Anda bisa berbisnis online, tidak perlu sampai menjadi kuli panggul. Nah, apakah kita bisa menghargai nikmat itu untuk kita maksimalkan hidup kita ini dalam ibadah dan menuntut ilmu? Nah, kisah yang selanjutnya, kisah yang keempat atau yang kelima, lagi-lagi kisah tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kisah ini dituturkan oleh salah seorang teman dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang bernama Umar ibnu Hafs al-Ashqar. Jadi Umar bin Hafs al-Ashqar ini menceritakan, kunna ma'a Muhammad ibn Ismail al-Bukhari bil Basra naktubul hadith. Kami pernah bersama-sama dengan Muhammad bin Ismail al-Bukhari di kota Basrah naktubul hadith ya, untuk menulis hadith. Maksudnya menulis hadith itu menemui para ulama hadith,
untuk mendengarkan hadis-hadis mereka dan kemudian mereka mencatat hadis-hadis itu. Lalu tiba-tiba kata Umar al-Ashqar ini, fafaqadnahu ayyaman. Tiba-tiba kami kehilangan Al-Imam Al-Bukhari ini selama beberapa hari. Tiba-tiba kita kehilangan dia selama beberapa hari. Sehingga kami fatalabnahu, kami pun berusaha mencarinya. Fawajadnahu fi baitin wa huwa uryan. Kami mencari Imam Bukhari ke sana kemari, lalu akhirnya kami menemukan beliau di sebuah rumah, mungkin rumah kosong, wa huwa uryan, dan Imam Bukhari dalam keadaan telanjang. Kenapa telanjang? Wa qad nafida ma indahu. Semua harta yang dia bawa telah habis. Lam yabqa ma'ahu syai', tidak ada yang tersisa satupun, termasuk pakaian yang ada di tubuhnya. Termasuk pakaian yang ada di tubuhnya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kehabisan semua uangnya, semua dananya, sehingga kemudian teman-temannya mengatakan, Umar bin Hafs al-Ashqar mengatakan, fajtama'na, kami pun berkumpul, wa jama'na lahu darahim, kemudian kami kumpulkan beberapa dirham untuk Imam Bukhari, hatta ishtarayna lahu thawban wa kasawnahu, supaya kami kemudian akhirnya bisa membelikan sebuah pakaian dan memakaikannya, memberikannya kepada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk dipakai. Summan dafa'a ma'ana fi kitabatil hadis. Kemudian setelah itu beliau pun ikut bersama kami lagi melanjutkan proses menuntut ilmu, menuliskan hadis-hadis Nabi SAW di dalam majelis-majelis para ulama. Jadi itu kisah, satu kisah lagi tentang Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kisah yang terakhir yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah kembali kepada kisah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, kisah ini diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَسُرِقَتْ ثِيَابُهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini pernah mengalami peristiwa yang mirip dengan Imam Bukhari rahimahullah, di mana mereka sama-sama tidak punya pakaian. Hanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengalami hal itu disebabkan karena pakaiannya dicuri ketika berada di Yaman. Ketika berada di Yaman, khususnya ketika di sana salah satu guru tempat mereka belajar adalah Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, yang menulis atau menyusun kitab hadis yang dikenal sebagai Musannaf Abdul Razzaq. Nah, ketika Imam Ahmad ini kecurian pakaian, beliau tidak punya pakaian untuk hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga beliau pun fajalasa fi baitihi, beliau pun terpaksa tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Waradda alaihil bab, beliau menutup pintu rumahnya karena beliau tidak punya pakaian. Wa faqadahu ashabuhu, maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya sesama penuntut ilmu kehilangan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mereka, ini kita lihat bagaimana pentingnya teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh yang ketika kita tidak hadir di dalam majelis-majelis ilmu, tidak datang ke majelis-majelis ilmu, ke kajian-kajian, mereka mencari kita, kemana si fulan? Mereka mencari tahu kenapa si fulan tidak hadir. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Imam Ahmad, sehingga mereka mencari beliau. Sehingga mereka mendatangi rumah tempat tinggal beliau untuk menanyakan kondisinya.
ya, menanyakan apa yang terjadi. Dan ya ketika mereka tahu bahwa Imam Ahmad tidak bisa hadir di majelis ilmu karena tidak punya pakaian, kata Ibnu Katsir, fa'aradu alaihi dhahaban. Ya, teman-temannya pun menawarkan kepada Imam Ahmad ya emas. Ya, di sini dikatakan dhahaban, ya emas. Ya emas, ya mungkin maksudnya adalah uang dinar, ya sejumlah uang dinar gitu. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah falam yakbalhu, tidak mau menerima itu. Nah, ini juga sikap zuhud yang luar biasa dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau tidak mau begitu saja menerima pemberian orang lain. Ya, walam ya'khudh minhum illa dinaran wahidan. Imam Ahmad hanya mengambil 1 dinar saja. Tetapi itu pun beliau tidak ambil sebagai sumbangan gratis. Itu beliau ambil sebagai apa? Liyaktubalahum bihi. Fakatabalahum bil ajr. Jadi beliau mengambil 1 dinar itu dengan catatan beliau akan menuliskan, ya, membantu teman-temannya untuk menuliskan catatan atau menuliskan apa yang dianggap perlu, ya, dan uang 1 dinar yang beliau ambil itu dianggap sebagai upah terhadap pekerjaan menulis itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita lihat bagaimana semangat yang luar biasa dari para ulama kita rahimahumullah dalam menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana kesabaran mereka yang luar biasa dalam menghadapi semua bentuk ujian, kesusahan, kesempitan, kefakiran, kemiskinan dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Dan kita juga bisa melihat betapa besar kezuhudan mereka. Ya, kezuhudan dalam kemiskinan itu, kezuhudan dalam kefakiran itu. Mereka sangat zuhud luar biasa. Ya, jadi mereka tidak menggantungkan, tidak mengikat hatinya kepada dunia. Ya, mereka tidak butuh kepada dunia sesuai dengan kadar yang memang diperlukan. Maka ini adalah pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah kesabaran para ulama kita rahimahullah dalam menuntut ilmu. Semoga kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi hikmah bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, menjadi pemicu, pelecut semangat kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.